Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Widyastuti akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SDN Cideung Udik 4. Sebelumnya saya melakukan tahap persiapan terlebih dahulu, yaitu yang pertama membuat rancangan aksi nyata, yang kedua berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Adapun rancangan aksi nyata ini, yang pertama latar belakang, kedua tujuan, ketiga tolak ukur, keempat lini masa yang akan dilakukan, dan terakhir adalah dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Maka dengan budaya positif diharapkan dapat menumbuhkan berbagai potensi dan karakter yang ada pada siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, menciptakan karakter murid yang selalu menerapkan budaya positif melalui penerapan keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan para siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait dengan penerapan keyakinan kelas. Yang kedua, mensosialisasikan budaya positif dan keyakinan kelas kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Ketiga, menentukan waktu pelaksanaan. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah pertama, alat dan bahan seperti laptop, infocus, video, HP, dan PPT. Yang kedua, tempat dan waktu yang diizinkan oleh kepala sekolah. Yang ketiga, rekan guru yang bersemangat untuk mempelajari dan menerapkan budaya positif bersama di kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang keempat, murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru dalam membuat keyakinan kelas. Dan terakhir, orang tua untuk melanjutkan pembiasaan budaya positif dalam keluarga. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cideung Udik 04, Bapak Dadang Sumiarsa SPD, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Yuni Widyastuti. Untuk Ibu Yuni Widyastuti, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Hilman atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini sebelumnya saya
mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dedang Sumiarsa yang saya hormati, dan ibu-ibu dan bapak semua yang saya hormati juga. Akhirnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di kelas 1 dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita di sini saya akan diseminasi menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Nah, di sini saya aksi nyata modul 1.4 yang mana saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 wajib menyampaikan aksi nyata modul 1.4 dan menyebarkan pemahamannya kepada ibu-ibu bapak semua. Soalnya budaya positif ini wajib diterapkan kepada anak didik kita. Ya. Ini adalah tugas akhir dari modul 1. Ya. Menyebarkan pemahaman budaya positif di SDN Cileung Udik 4. Kita langsung aja ke materinya. Budaya positif ini merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi konsep budaya positif sini ada 6 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Bagaimana cara menangani kejadian-kejadian permasalahan yang ada di sekolah yang apa sih namanya anak didik kita misalkan kenakalan kita hadapi dengan segitiga restitusi. Ya, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ya kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Saya ada 2 orang yang maju ke depan. Siapa yang maju ke depan? Pak Irfan, mungkin dengan bubur. Ya, caranya ya saya ke depan dulu. Bapak dan Ibu ke depan. Kita praktekkan bersama-sama. Ya. Kegiatan cobalah buka. Pak Irfan adalah A, ya. Seorang A yang mengepalkan tangannya. Sekuat tenaga jangan sampai terbuka oleh ancaman, godaan, bisikan, ya. Godaan wanita pun jangan tergoda ya. Bu Puput sebagai B, sebagai penghasut. Bagaimana caranya biar Pak Irfan mau membuka kepalan tangannya, ya. Bagaimanapun caranya bebas. Yuk, mulai 1, 2, 3. Ayo. Ini masih tertutup. Yakin gak mau. Ya. Gimana teman-teman? Tangan Pak Irfan terbuka tidak? Ya. Berarti Bu Puput sebagai pengasuh berhasil tidak? Ya. Bagus. Terima kasih. Nih ya, tadi apakah Anda atau B membuka kepala tangan tadi? Tidak. Tidak. Ya. Apa alasannya tetap menutup? Coba Pak Irfan saya tanya, mengapa tetap menutup kepala tangannya? Karena mungkin hasutannya belum kuat. Ya, kenapa coba?
Mungkin Puput harus lebih berusaha lagi untuk menghasut agar tangannya terbuka gitu. Oh begitu ya, alasan Pak Irfan berarti kepala apa yang B menghasutnya kurang ini. Kurang Pak Irfannya sendiri punya ini enggak? apa? Punya pendirian? Berarti Punya dong. berarti selain dari buku itu eksternal, dari internal diri Pak Irfan sendiri apa rasanya? Ya itu pendirian itu harus kuatkan. Iya betul. Berarti pendiriannya harus Kuat. kuat. Coba. Dalam kejadian tadi siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka cengkeh tangan? Iya. Untuk si membuka. A. Ya. Ya. Dan penjaganya adalah si A. Ya. Pak Irfan diri sendiri. Jadi zaman sekarang itu ya banyak sekali godaan-godaan ya. Jadi kita harus punya pendirian yang kuat ya. Tidak tergoda oleh ancaman, oleh materi ya. Zaman sekarang kan banyak yang tergoda ya, akhirnya apa bikin hancur. Nah inilah supaya kita mempunyai kontrol diri sendiri, ya mempunyai pendirian yang kuat. Betul sekali. Ya, disiplin positif. Sebelum mulai ke materi disiplin positif, kita supaya menghilangkan kejenuhan ya, supaya tidak tegang. Kita SBI dulu sebentar. Ya. Kalau di sini tepuk 2, yang di sini tepuk 1. Ya, coba. Sudah konsentrasi untuk mempelajari tentang budaya positif. Disiplin positif yang pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin otomatis hubungannya dengan apa? Peraturan, kalau melanggar berarti dihukum. Jadi mendengar kata-kata disiplin, kalau tidak melanggar pasti ada sanksinya. Ya identik dengan hukuman. Nah kita sebagai pendidik, ya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak itu dalam melakukan disiplin itu memotivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena peraturan, bukan karena hukuman, bukan karena mengikuti peraturan di sekolah ya. Jadi muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, disiplin positif salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tadi tanpa sebukan ancaman maupun hukuman. Bukan karena menyenangkan bu gurunya, ya, bukan karena saya mendapat penghargaan, saya senang disiplin, bukan, dia kembali ke diri sendirinya sendiri. Ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya, ya, di sini kita dalam menciptakan siswa peserta didik yang merdeka, ya, harus tetap diterapkan disiplin, ya. Dimunculkan disiplin dari motivasi intrinsiknya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Kalau motivasi intrinsiknya tidak muncul, harus ada pihak luar yang melakukan supaya
motivasi dirinya itu biar mengikuti disiplin, tapi itu bukan dari dalam dirinya, tapi motivasi eksternal karena orang lain yang menyuruh untuk disiplin. Jadi harus muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan dari faktor eksternal. Nilai-nilai kebajikan universal. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu dan bapak semua, kita mengenal ini adalah profil pelajar Pancasila. Terdiri dari apa aja profil pelajar Pancasila? 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia. 2. Berkebudayaan global. Dan 3. Tanggung jawab. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. bernalar Kritis. Yang terakhir adalah mandiri. Jadi diharapkan peserta didik itu mewujudkan nilai-nilai kebajikan ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, motivasi perilaku manusia. Diana Gaussen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Jadi di sini karena murid tidak takut dihukum, jadinya dia hidupnya flat. Maksudnya, aku mah nggak berani ini takut dihukum, aku nggak berani melakukan ini takut dihukum. Jadi memilih diam, apatis. Nah, yang penting aku nyaman, aku tidak dihukum. Jadi dia ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Tidak ada keinginan dalam dirinya untuk buat disiplin. Yang kedua, disiplin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini murid melakukan disiplin karena dia mendapat imbalan penghargaan. Aku supaya dipuji sama bapak ibu guru, misalkan ya melakukan disiplin, atau karena bapak ibu guru udah ngasih imbalan nih kalau aku berbuat baik begini nih, itu berarti motivasi ekstrinsik juga dari luar, bukan dari dalam dirinya siswanya sendiri ya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri itu karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Jadi siswa itu melakukan disiplin itu karena memang aku harus disiplin. Ya, kalau dari kecil ditanamkan disiplin, misalkan sampai besar pun akan tertanam jiwa disiplinnya. Ya, misalkan disiplin di antri. Ya, dimanapun juga sekarang antri itu kan ibaratnya di mana-mana ada antri. Jadi dia tidak bisa nyodok. Coba lihat sekarang ada apa sih? Berarti karena tidak ditanamkan disiplin dari dirinya sendiri. Ya, dari dini. Kalau udah terbiasa mempunyai motivasi intrinsik, pertama terbiasa sampai dewasa. Tujuan disiplin positif untuk menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi yang ini nih ya, yang ketiga ini menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Pada murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, ya, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Jadi ya, jadi sejak dini ditanamkan sampai dewasa pun mereka akan memiliki disiplin positif. Ya, membentuk karakter pribadi, ya, pribadi yang baik sesuai dengan tadi profil pelajar Pancasila. Nih ya, hukuman atau penghargaan. Hukuman nih ya. Ini ada hukuman identitas gagal ya. Yang kita ini hukuman dan konsekuensi dan restitusi.
Nah, ini hukuman perilaku pasif agresif meningkat, jadi apatis ya. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, restitusi masalah terpecahkan. Ini yang kedua, peraturan adalah kamu harus, kamu lakukan ya. Jadi istilahnya mewajibkan, yang menyuruh, merintah ya kalau hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih ya. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Hukuman, murid membenci laporan, peraturan. Konsekuensi, murid menghormati peraturan. Restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kelihatan dari hukuman itu jadi benci, ya, artinya benci. Hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Coba kalau dihukum, kita bisa hukum nih anak, malu kan anaknya kita diledek, kadang dibully sama teman-temannya. Sampai pulang sekolah pun kadang diledek, di jalan pun diledek. Jadi membuat anak jadi merasa rendah diri dan mengasingkan diri, ya merasa bersalah dan marah juga guru juga dibenci, ya seumur hidup itu mendarah daging ya. Konsekuensi hilang hak waktu jeda seorang diri penahanan. Restitusi, murid tidak kehilangan waktu namun bersamaan untuk memperbaiki diri. Hukuman dibuat oleh guru bukan siswa ya. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, merendahkan, mengkritik, menyindir. Namanya kan ya? Kalau menghukum, menyalahkan kamu. Konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Restitusi itu menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Kalau hukuman kan langsung. Kalau konsekuensi misalnya anak telat 10 menit dan pembelajaran sudah 10 menit. Nah, nanti jam istirahat anak itu 10 menit untuk mengerjakan, nggak boleh istirahat, mengerjakan yang tertinggal tersebut. Ya, jadi ada konsekuensinya. Kalau restitusi enggak, nanti kita bahas, ada pembahasan selanjutnya untuk restitusi ya. Nah, coba ini sekarang kita bersama-sama ya, ini merupakan hukuman atau restitusi. Paling jelas ini ya. Kita bersama-sama. Saya bagikan ini, coba nanti ini termasuk hukuman atau restitusi. Perhatikan dulu sebentar. Ya, bersama-sama kita bahas ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman soalnya telat dengan hukumannya itu berbeda. Kalau konsekuensi ada ininya timbal balik, tapi kalau hukuman itu tidak berhubungan, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, termasuk hukuman kan? Ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, karena dia mestinya harus konsekuensi juga saya untuk membersihkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Gak ada hubungannya yang pakai masker dengan push up ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu
warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Membersihkan tumpahan air, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ini zaman dulu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain olahraga karena ya betul mencari teman ya. Konsekuensi. Terlambat hadir pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah apa itu? Konsekuensi. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ya pelajaran PJOK hukuman. Membersihkan WC setelah karena mematahkan bisik kawannya. Hukuman ya. Jadi 100 benar semua. Berarti teman-teman semua sudah memahami kemana itu hukuman dan mana itu konsekuensi. Ya kalau hukuman itu tidak direncana langsung. Kalau konsekuensi itu ada tindak baliknya ya, ada hubungannya. Akibatnya ini ya. Hukuman termasuk identitas gagal. Nah, hukuman tidak terencana, emang iya ya? Tidak terencana atau tiba? Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan guru yang menerima tanpa melalui kesepakatan. Guru hanya menerima pasrah ya. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis ya. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya ini yang bahaya kata-kata. Bisa dalam hati ya, bisa menyebabkan nanti bisa marah, emosi terpendam, bisa marah terhadap gurunya, benci gurunya yang ada. Ya. Kita harus menghindari itu, kita jangan sampai dari sini kita jangan melakukan hukuman terhadap siswa baik dengan fisik maupun psikis ya. Itu bahaya dengan kalimat-kalimat juga dengan kata-kata ya. Maka kita bersama-sama sekarang hukuman kita rubah paradigma dengan hukuman ya. Termasuk gagal ya. Konsekuensi itu tidak sukses. Jadi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui konsekuensinya apabila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini memonitor murid seperti tadi. Setelah 10 menit sedangkan pelajaran matematika sudah dimulai. Nah, berarti anak ketinggalan waktu 10 menit. Nah, kamu 10 menit jangan dulu istirahat, jangan dulu istirahat. Kerjakan dulu yang kamu tadi ketinggalan 10 menit mengerjakan matematika ya. Jadi tetap tidak dibuat tidak nyaman. Jamnya saya tidak jam istirahat, saya tidak istirahat, berkurang waktunya. Itu adalah konsekuensi, tapi termasuk identitas sukses. Restitusi merupakan identitas sukses, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini ya jadi bagus sekali untuk diajarkan kepada siswa. Jadi siswa mencari solusi masalahnya sendiri. Mereka yang melakukan kesalahan, mereka sendiri yang mencari solusinya. Ya, itu dibantu oleh guru. Nih ya, sekarang nih dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu merupakan suatu hukuman ya. Beri hadiah, ya, ranking juga ya sekarang tidak boleh perankingan. Penghargaan tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Ya, misalkan, jadi karena penghargaan itu siswa aku pengen juara karena saya pengen mendapat penghargaan. Ternyata mereka siswa itu tidak mendapat penghargaan. Kecewa aku nggak dapat hadiah. Nanti kalau ada ini lagi lomba lagi saya ikutan ya. Jadi apa sih namanya? Jadi mereka tidak ada motivasi dalam dirinya. Penghargaan saya akan mendapat hadiah ternyata tidak mendapat hadiah. Jadi mau selalu jadi ternyata motivasi tinggi tiba-tiba ngapain saya ada saingannya yang juara itu aja mereka begitu.
Saat jadi motivasinya jadi langsung down ya. Tidak efektif penghargaan, tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Misalkan orang juara itu saya susah mengalahkan si A, yang juara itu aja saya udah berusaha A sampai Z, jadi muncul timbulnya rasa iri, dengki. Kenapa yang dapat hadiah itu aja saya sudah bisa? Jadi timbul belajar hal-hal buruk dari dalam siswa tersebut ya. Jadi merusak hubungan dengan temannya. Jadi kalau nggak tiba-tiba yang orangnya belajar tiba-tiba kok dapat juara, kok dia dapat juara sih? Padahal orangnya itu kan jangan-jangan ada apa di balik itu, misalkan gitu ya. Jadi punya pikirannya selalu negatif, jadi merusak hubungan dengan teman-temannya. Penghargaan mematikan kreativitas ya. Bukannya menaikkan kreativitas, tapi justru mematikan, mengedownkan ya. Jadi kadang anak apa sih namanya penghargaannya itu aja nggak berubah-berubah. Aku malah sih ngikutin itu aja. Aku udah sering mendapat penghargaan kayak begitu. Kok nggak ada penghargaan yang lain lagi kayak gitu ya. Jadi anaknya jadi untuk semangatnya jadi bosan juga ya. Ya jenuh yang menonton ya. Jadi mematikan kreativitas. Nah ini penghargaan menghukum dengan sistem ranking. Jadi kita makanya kurikulum sekarang tidak ada sistem rankingan ya. Jadi apa namanya? Apalagi kita suka di kelas, ini bisa menjawab ini kasih permen ya. Bisa menjawab ini kasih coklat. Nggak boleh ya Bu ya. Mendapat penghargaan itu jadi tidak boleh memberikan sesuatu barang ya, benda penghargaan apapun kepada siswa. Termasuk hukuman mendapat penghargaan tersebut. Tadi kita sering lakukan ini ya, sering. Ternyata itu merupakan suatu hukuman. Jadi bisa juga yang sering juara, yang seringnya jadi sombong. Ya, jadi pribadi menjadi sombong, jadi tidak ada rasa teman-temannya direndahkan juga. Ya, jadi menjuara aku terus dong, ini dong. Jadi timbul takabur sombong pada angkuh ya pada yang sering juara. Jadi misalkan dia kalau misalkan rankingnya turun langsung down. Kenapa aku bisa begini, kamu bisa kalah ini? Gak percaya aku, salah saya di mana? Gak terima dia. Restitusi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang baik dan menghargai dirinya. Ya, jadi ketika murid bersalah, jadi murid dipanggil yang bersalah itu nanti duduk berdua saling berdiskusi ya. Nanti itu ada di diskusi yang jadi ada nanti contohnya juga ada ya di belakang. Dalam keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini baca pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa ibu-ibu bapak-bapak? Iya, untuk keselamatan, bukan untuk aku mah pengen untuk polisi, bukan untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Itu adalah keyakinan dari dalam kita. Kalau kita pakai helm memang kita untuk keselamatan. Dan cuci tangan dan cuci sabun adalah kesehatan. Itu keyakinan. Nah itu harus dimiliki oleh setiap siswa. Itu keyakinannya kita. Jadi bukan peraturan. Kalau peraturan itu seperti dilanggar. Kalau keyakinan itu tidak diterapkan pada diri sendiri. Jadi jelas ya mengapa harus keyakinan bukan peraturan. Ini ya contoh kegiatan membuat keyakinan kelas 6. Jadi nanti jadi bukan peraturan sekarang ya, tapi keyakinan kelas. Nah, pertama guru bersama murid berdiskusi tentang membuat keyakinan kelas. Yang kedua, anak-anak menuliskan keyakinan kelas berdasarkan pendapatnya masing-masing, pakai stick note. Ya, dibagikan ke teman-teman semua, ke anak-anak didik semua. Ya, terus hasil pendapatnya tempelkan di papan tulis. Ya,
tempelkan di papan tulis. Ya, gurunya bersama anak-anak mengklasifikasikan hasil pendapat anak-anak. Nah, udah diklasifikasikan. Nah, terus akhirnya diinikan dalam bentuk poster, ya. Itu ditempel di dinding kelas. Nah, ini hasil dari keyakinan kelas 6. Jadi misalkan ini keyakinan yang misalkan anak supaya datang tidak terlambat, berarti datang harus tepat waktu. Misalkan pulang sekolah anak piket atau tidak buang sampah sembarangan, itu namanya menjaga kebersihan. Kalimatnya harus positif dan secara universal. Jadi bisa dirangkumlah kalimatnya, diklasifikasikan. Jadi keyakinan kita jangan banyak-banyak, cukup 5, 6 ya. Tapi itu semuanya masuk dalam gitu ya, mencakup semuanya. Ini kan harus wajib dibuat ya, ibu bapak di kelas ya, diterapkan di kelas ya. Kelas bersifat abstrak ya, berupa pertanyaan universal tadi, sedikit saja sehingga mudah dan diingat, mudah diterapkan. Semua warga kelas kan terlibat saat membuatnya. Jadi harus semua terlibat ya, guru hanya memantau ya, membantu. Dibentuk dalam bentuk poster ini. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Berarti manusia sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar manusia satu, bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa? Apa aja? Makan, minum, tidur harus ada apanya? Kalau tidur rumah, jadi papan, pangan, sandal ya, kan dasar hidup manusia ya, ya itu dasar hidup itu ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima ya, bisa. Jadi kasih sayang kita harus memang anak itu pengen disayang, apalagi suka ada yang mendorkan gurunya ya, suka ada kan? Berarti anak itu pengen kasih disayang ya. Perhatikan. Yang ketiga, penguasaan. Jadi anak itu suka pengen, ada kan kerja yang berkuasa nih, saya jadi pemimpin, kamu harus ini ya, gitu ya. Penguasaan. Kebutuhan dasar manusia itu. Yang keempat, kebebasan. Dia pengen bebas, ya. Tidak mau diatur, dikekang. Yang terakhir, kesenangan. Nah, kesenangan ini biasanya itu anak yang supel, anak yang ceria, ya, riang, suka bercanda, ya, itu menjadi saja kesenangan. Enjoy, ya, betul. Ya, dunia berkualitas. Nah, kalau di dalam itu di atas satu tingkat dari tadi kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas. Tempat ya, pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi menurut Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, ya, hanya sedikit, tidak terlalu banyak, hanya terdiri beberapa hal yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita yang membuat hidup lebih bermakna. Jadi kalau dunia berkualitas lebih unik dan personal. Kalau kebutuhan dasar tadi umum dan universal, ya. Umum semuanya juga membutuhkan. Kalau dunia berkualitas lebih unik dan personal, nanti ke pribadi masing-masing. Nah, coba kayak pemantik ya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup teman-teman semua? Siapa? Iya. Orang terdekat. Oh ya, keluarga boleh. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ya, bagus. Akhlak, karakter, Disiplin. beriman, bertakwa,
ya bisa jujur, ya tanggung jawab, ya itu ada yang termasuk dalam profil ya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter apa atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Ideal, bertanggung jawab, disiplin waktu, betul, disiplin waktu, tanggung jawab, jujur, ya. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan sampai saat ini? Ada nggak? Capaian yang saya diimpikan gitu. Ayo. Ada tuh Binda, Bu Widi tuh. Iya, ada lagi selama ya. Halo, ya. Saya dan Bu Widi alhamdulillah sudah diangkat menjadi P3K itu merupakan pencapaian yang dibanggakan dan sangat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi ada pencapaian yang sangat dibanggakan. Apa pekerjaan ideal bagi Anda, teman-teman semua? Ideal. Ya, karena kita pendidik. Apa yang paling bermakna dalam hidup teman-teman semua? Bisa memberikan Bermanfaat untuk orang lain dan kita selalu manfaat. bersyukur. Sampai saat ini kita masih dikasih karunia hidup ya. Kita umur ya, kita selalu bersyukur. Nah, nih. Posisi kontrol restitusi ada 5. 1 penghukum. Kamu salah terus, ya. Salah kamu baru musik biasanya ya. Kedua, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu yang membesarkan kamu. Kamu tetap aja susah diatur. Itu membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah nak, kamu gak kasihan sama ibu. Kamu begitu aja sih gak berubah. Rubah dong, kasihan sama ibu. Sebagai teman, pemantau, ya. Pemantau itu kayak semacam konsekuensi. Jadi memantau anak, misalkan anak terlambat dipanggil pemantau, kenapa terlambat alasannya begini? Berapa menit? Ya udah, kamu 10 menit tinggal di kelas kan gitu. Itu pemantau ya. Manajer, nah ini manajer ini posisi yang kita harus diharapkan sebesar dulu menjadi manajer. Nanti kita bahas ada lebih jelas lagi ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah ini ya, tadi yang sudah dipaparkan ada 5 posisi kontrol dulu. Jadi menurut Bapak dan Ibu semua, posisi mana
yang sering dilakukan kepada siswa dari 1 sampai 5 tadi? Yang paling dilakukan penghukum, ya. Ya kita masih teman-teman pemantau ya. Kita masih belajar ya. Dalam memang paling bagus adalah posisi manajer. Ini juga apa? Kita memang ada kita apa namanya? Efisiensi keyakinan ya. Kita juga sudah melaksanakan proyek tadi, cuman sampai apa sih belum sampai ke anak-anak itu menyadari kesalahannya sendiri ya. Nah ini kita ada ini juga. Ibu sudah ngantuk? Sebentar. Kita sendiri dulu sebentar ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan ditebar. Digeleng-geleng, sambil tertawa. Digeleng-geleng, sambil teriak. Hore! Sekali lagi. Hore! Yang lebih keras. Hore! Ini ada satu lagi kita. Saya tidak ngantuk. Nah, termasuk pembuat tadi 5 kontrol, penghukum, rasa bersalah atau memahami ya. Dari 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Berapa kali saya sudah mengatakan kepada kamu? Ya. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan demi kamu? Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Berarti teman-teman semua sudah memahami dari 5 posisi kontrol guru ya. Alhamdulillah, belajar ekspres sudah memahami. Segitiga restitusi ya, merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus melakukan orang lain. Bosan 196. Segitiga restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin yang positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini yang materi terakhir ya. Proses segitiga restitusi ada 3. 1, menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan salah satu yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah ya. Nah ininya, adakah cara lebih baik efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini dari pertanyaannya ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan atas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi apa orang seperti ini? Jadi kalau melakukan kesalahan, jadi keyakinan apa yang dilanggar? Jadi kembali ke keyakinan kelas. Jadi
proses restitusi ini, jadi kita diskusi dengan siswa. Ya, siswa yang melakukan kesalahan kita panggil, ya, kita tanyakan, kita menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Setelah ini semua, siswa sudah mengaku kesalahannya, kita terus kembalikan lagi ke kelompok mereka, ya. Jadi bukannya kamu dikucilkan, ya. Jadi anak itu membantu kelas dengan semangat, ya, punya jiwa tanggung jawab, mandiri, insya Allah tidak akan mengulang lagi perbuatannya. Beda dengan dihukum, justru ulang lagi, ya. Dia punya tanggung jawab. Ya, menstabilkan identitas yang pertama tadi. Jika anak berbuat salah, ya, berarti kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, ya. Jadi dengan kalimat misalkan ini, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak bersifat realis. Kalau dia marah kan pasti dikasih masukan apa aja, anak tetap emosi, ya. Kita stabilkan identitasnya. Jadi tidak menyalahkan anak tersebut. Sampai ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita dia pelan-pelan, jadi anak itu sudah mulai menstabilkan identitas, stabil, tenang. Nah, anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya sampai emosinya reda. Kalau anak dalam emosi disalahkan mungkin, ya, ngamuk, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi konsep yang kedua adalah kita harus memenuhi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ya, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuannya. Ketika kita menurut anak yang berbuat salah, dia akan tetap bermasalah, ada masalah. Maka yang kita gunakan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, punya alasannya anak tersebut, ya. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami, ya. Tidak dihujat, diskriminasi, enggak, ya. Kita melakukan kesalahan itu, kita paham aku melakukan kesalahan itu karena gitu, ya, perasaannya dipahami. Nah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Ya, anak itu siap-siap dihubungkan, ya, seperti apa yang ke depan diinginkannya, ya. Jadi jadi guru dapat membantu mereka untuk fokus pada gambarannya, ya. Melalui diskusi ini kita dapat mewujudkan mereka menjadi mudah merdeka, mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ini diharapkan, ya, siswa. Jadi anak bermasalah itu akhirnya sadar sendiri, ya. Jadi mereka melakukan kesalahan, mereka juga yang menyadarinya. Dibantu oleh guru, jadi memunculkan motivasi internal dalam diri siswa. Ini contoh penerapan segitiga di kelas, ya. Perbuatan dari penasaran kamu dan iseng kamu itu bisa merugikan orang lain. Apa yang terjadi? Ya. Naswan tahu apa yang diberikannya, ya. Di sini ibu tidak menyalahkan Naswan, ya. Kita di sini bersama-sama mencari solusi yang terbaik, ya. Semua orang juga tidak lepas dari kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, ya. Kita di sini memperbaiki bersama-sama supaya kesalahan ini tidak terulang kembali, ya. Naswan melakukan membuang sampah sembarangan itu dari atas ke bawah juga, itu
Gimana bunyi rekomendasinya? Apa salah satunya? Ya, datang tidak boleh terlambat, tapi datang tepat waktu. Jadi jam 7 sudah dari sekolah. Ya. Langkah apa yang akan dilakukan? Aku supaya tidak sekolah, tidak terlambat sekolah lagi. Apa yang dilaksanakan? Jadi aku sudah berusaha menjadi yang lebih baik. Ibu doakan semoga ibu dengan selalu melakukan mematuhi aturan sekolah juga, berlaku sopan dan tidak mengulangi lagi sekolah kesiangan dan kerasiaan bangun dan bangun sekolah lagi. Tadi ya beberapa contoh, ada 2 contoh anak melakukan melanggar ketertiban ya. Itu kita caranya dengan segitiga restitusi ya. Anak dipanggil, kita yang pertama adalah menstabilitas ya anak didik, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Insya Allah ini juga saya menerima hal baru hari ini ya. Semoga bisa diterapkan di sekolah kita sehingga budaya positif bisa terwujud ya sesuai dengan profil Pancasila, dan kita bisa pembiasaan-pembiasaan itu dari sejak dini kita terapkan ya, secara tidak langsung untuk menerapkan disiplin juga. Kita mau masuk kelas ya dengan budaya antri, budayanya susah ya. Berdasarkan dewasa, maka kita sejak dini terapkan budaya antri. Ya, kan dengan contoh dengan masuk kelas dengan berbaris yang rapi ya, dan saling sapa ya, itu untuk menghormati kepada orang yang lebih tua. Jadi ya, mereka jadi terbiasa. Jadi kadang anak itu saling bukan tidak hanya bukan guru aku tidak saling ya, kebaikan salingnya kepada gurunya sendiri ya, bukan gurunya tidak saling. Jadi kita harus terapkan lagi kepada anak didik kita, siapapun orang yang lebih tua harus kita saling ya, sapa ya, kita hormati ya. Dan kita untuk karakter juga, alhamdulillah kita sudah pembiasaan setiap hari Jumat itu pembiasaan agamanya, ahlak didik ya, ahlak didik budi pekerti, dan kita terapkan anak-anak belajar ya, belajar religius, seni religius. Jadi salat duha, zikir ya, ditanamkan sejak dini juga ya. Jadi semakin menjadi pribadi atau kita yang beriman, bertakwa, kita yang maha dan berakhlak mulia ya. Banyak hal-hal budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah, jadi sehingga diharapkan siswa mewujudkan siswa menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah diakhiri sampai penutup, yaitu dalam penerapan budaya positif seorang guru adalah menuntun anak agar mempunyai kesadaran kontrol diri terhadap perilakunya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena anak mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bukan karena faktor eksternal, hukuman atau penghargaan, dan setiap siswa terbentuk karakternya yang budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka diperlukan kerjasama dan kolaborasi komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Jadi kita bersama-sama mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah. Kita tidak bisa berdiri sendiri dan kita harus semuanya berkolaborasi. Alhamdulillah. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Salam bahagia buat Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Yuni tadi yang sudah memaparkan materi diseminasi budaya positif. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab,
Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu guru bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu Yuni Widyasuti. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan kepada Ibu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anti mau bertanya. Tadi kan kita barusan sudah menyimak bahwa memberi penghargaan kepada siswa itu merupakan hukuman. Kalau kita memberikan penghargaannya dalam ucapan atau pujian dengan kata-kata, bukan berupa reward suatu barang, apakah termasuk hukuman juga? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami gabung lagi ya. Pertanyaan Bu Anti, apakah hukuman itu hanya penghargaan itu termasuk hukuman juga, misalkan dengan kata-kata atau pujian ya? Jadi di sini yang termasuk hukuman itu yang berupa barang ya, mau permen, mau piagam, mau apapun ya berupa barang itu tidak diperbolehkan. Tapi dengan kata-kata boleh. Kalau menambah motivasi anak, misalkan misalkan anak sudah mimpin doa, kadang suka ada yang nggak mau ya, mimpin doa ke depan. Akhirnya kita selesai, coba kita beri tepuk tangan untuk misalkan untuk Hilman ke depan. Kita prok kasih jempol, kasih jempol, is the best kan gitu ya. Kita nggak apa-apa kasih pujian semangat. Untuk yang lainnya juga maju ke depan. Apakah semuanya bebas ya? Maksudnya untuk kata-kata dan pujian itu boleh ya, untuk menimbulkan motif intrinsik juga ya, kecuali dengan barang. Kalau barang itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, begitu. Kalau ucapan kita juga tidak mahal kan mengucapkan ya, bisa semuanya. Dengan karakteristik orang kan berbeda-beda ya, kemampuannya berbeda-beda. Kita bisa misalkan Neng Puput hari ini pakai bajunya rapi sekali ya, cantik banget ya, karena anak gitu udah seneng ya maksudnya. Ya begitu. Ada pertanyaan lagi berikutnya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan penerapan budaya positif di sekolah itu harus dilaksanakan ya. Jadi bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah agar dapat terwujud dengan baik? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Bagaimana supaya budaya positif itu tetap terwujud ya. Jadi yang pertama, kita ini memang masih proses ya budaya positif. Ini kita masih dalam tahap belajar ya. Semuanya kita sebagai guru, teman-teman semua harus berkolaborasi, bertanggung jawab, tidak hanya bisa bekerja dengan sendiri. Semuanya kita berkolaborasi ya. Yang pertama juga kita harus menerapkan di kelas pertama tadi, keyakinan kelas itu penting ya. Pertama dari keyakinan kelas. Insya Allah dan keyakinan kelas juga kita bersama-sama ya. Misalkan dengan pembiasaan ya, pembiasaan baik di sekolah. Misalkan dengan mewujudkan rasa tadi lebih beriman bertawar dengan sholat ya, terus dengan disiplin tanggung jawab, baris berbaris ke pramuka ya, mencapai rasa nasionalisme ya, berani tanggung jawab ke upacara ya, terus menggalakkan 5S, senyum, sapa, salim, sopan, santun. Nah itu adalah hal yang dasar. Jadi misalkan biasanya kita kalau anak datang ke sekolah kita saling cium tangan ya, itu hal-hal yang sepele loh. Tapi ke depannya jangan sampai kita anak udah lulus ke guru lagi acil, lengos gitu ya. Berarti memang belum ditanamkan budaya. Padahal masih kayak begitu ya anak sekarang. Jadi makanya kita tanamkan kembali budaya positif sejak dini. Ya. Kita tidak bisa beda, makanya kita harus saling bersama-sama membangun budaya positif sehingga anak-anak kita semuanya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah berat, sehingga bisa membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Mungkin jawabannya begitu, Dina. Ada lebih kurang pas? Puas, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi tidak? Alhamdulillah. Cukup kita. tepuk, Bu. Meminta tepuk buat di kelas. Ya nanti ya Ibu ya. Oke. Ya semangat mohon. Mungkin sampai di sini. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Oke, terima kasih kembali Yuni. Setelah tadi pemaparan yang sangat menarik dan baik sekali yang telah disampaikan oleh Ibu Yuni Yasuti mengenai diseminasi budaya positif. Oke, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, kita tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuni yang telah memaparkan budaya positif secara gamblang dan jelas, sehingga saya bisa mendapatkan pemahaman baru tentang keyakinan kelas yang selama ini kita hanya tahu tentang mendisiplinkan siswa dengan peraturan kelas, dan apabila melanggar akan terkena hukuman. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa yang didampingi guru, sesuatu yang diyakini bersama dengan penyatuan pemikiran para siswa menjadi nilai-nilai kebajikan bersama secara universal. Keyakinan kelas ini memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, sehingga siswa akan lebih bergerak dan bersemangat untuk melaksanakan keyakinan kelasnya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan kelas saja. Dengan keyakinan kelas ini dapat menerapkan budaya positif di SDN Cideng Udik 04 sehingga terwujud siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila.